Kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 141. Ini ada keterkaitan dengan pasal sebelumnya. Jadi kalau Anda belum menonton video di hari kemarin, saya menyarankan kepada Anda untuk pause sebentar video ini dan Anda coba lihat video hari kemarin, karena ini ada keterkaitan. Apa yang kita bahas kemarin adalah bahwa kita tinggal di dunia yang jahat. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang bengkok. Orang-orang fasik berada di sekeliling kita. Orang-orang yang punya rencana jahat, orang-orang yang mengambil keuntungan sendiri, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang mengkhianati perjanjian, dan seterusnya. Itu orang-orang ada di sekeliling kita. Lalu di pasal 141, Mazmur Daud juga menulis hal yang sama. Kalau kita membaca ayat yang keempat, dikatakan, "Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka." Inilah salah satu doa Daud yang sangat indah, dan menyadari bahwa orang-orang fasik ada di sekelilingnya. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat ada di sekelilingnya. Lalu apa doa Daud? Doa Daud kepada Tuhan adalah, "Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat." Kita sering mendengar satu peribahasa mengatakan, sangatlah sulit untuk kita tidak basah kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang sedang bermain air. Kalau ada orang bermain air, maka paling tidak kita akan kecipratan airnya. Sulit sekali untuk kita tidak masuk ke dalam bahaya kalau kita selalu menyerempet bahaya. Cuma masalahnya, kadangkala kita berada dalam kondisi yang tidak ideal. Dengan kata lain, kita tidak ada pilihan, dan kita berada memang dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Kalau kita punya pilihan, maka saya selalu menyarankan keluar dari komunitas yang buruk, keluar dari pergaulan-pergaulan yang jahat, keluar, jangan dekat-dekat. Karena sulit sekali untuk tidak berbuat dosa kalau kita dekat-dekat dengan dosa terus-menerus. Faktanya demikian. Tetapi beberapa kasus adalah seperti ini, bahwa kita tidak ada pilihan yang lain, bahwa kita memang dikelilingi oleh orang-orang jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya berikan contoh di dalam Alkitab. Samuel misalnya. Samuel ketika masih kecil sudah dititipkan Hana di rumah Allah. Pada waktu itu imamnya adalah Imam Eli, yang notabene juga imam yang jahat. Dia melakukan korupsi, dia menggemukkan diri sendiri, tidak bisa mendidik anak dengan baik. Dan anak daripada Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, dia juga melakukan hal yang lebih jahat lagi. Dia melakukan kekerasan di rumah Tuhan, dia memeras umat Israel, bahkan dia melakukan perzinahan di rumah Allah. Itulah yang dilihat oleh Samuel setiap hari. Bayangkan anak kecil harus melihat pemandangan-pemandangan jahat setiap hari. Sangat sulit. Masalahnya adalah Samuel tidak punya pilihan yang lain. Karena memang dari awal dia sudah diserahkan dan dia harus berada di rumah Tuhan. Justru ketika tidak ada pilihan inilah kita perlu mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Itulah yang terjadi kepada Daud. Daud pun tidak punya pilihan. Dia mau lari kemana? Sebab di sekelilingnya adalah orang-orang fasik. Karena itu yang dia bisa minta adalah, "Tuhan, janganlah hatiku menjadi jahat seperti mereka. Tuhan, jangan aku menjadi orang fasik seperti mereka yang fasik adanya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku," dan seterusnya. Saudara-saudara, adalah anugerah kalau Anda berada di tengah-tengah komunitas yang positif, dikelilingi oleh orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Namun, kalaupun Anda tidak punya pilihan dan Anda dikelilingi oleh orang-orang jahat, dikelilingi oleh orang-orang fasik, Anda tidak bisa keluar dari sana, kan memang tidak ada pilihan yang lain. Anda misalnya dibesarkan dari keluarga broken home, keluarga yang parah, keluarga yang berantakan,
yang mana Anda setiap buka mata selalu lihat hal-hal buruk terjadi. Hari ini firman Tuhan buat Anda, ingatlah bahwa kita bisa tidak berbuat dosa ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan dosa. Kalau Anda ingat, justru ikan yang tinggal di laut rasanya tidak asing, bukan? Bayangkan, ikan ini dikelilingi oleh air laut yang asing. Tetapi kalau Anda menangkap ikan laut, lalu kemudian Anda masak, rasanya tidak selalu asing. Kadang rasanya justru tawar, gurih, dan seterusnya. Bukankah ini hal yang indah? Dikelilingi oleh air asin, tapi tidak menjadi asing. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dikelilingi oleh orang berdosa, karena kita tidak punya pilihan lain. Tapi ingatlah ini, berdoalah kepada Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Tuhan berkati kita semua.